Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddatun lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas segala pujian, atas segala syukur yang kita panjatkan. Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang tertanam di dalam diri kita. Karena dengan demikian kita mengetahui jalan keselamatan kehidupan kita di dunia menuju kepada rumah kita yang abadi kelak di akhirat. Termasuk hari ini kita masih diberi kesehatan, kemauan, kemampuan untuk sama-sama berkumpul di masjid yang insya Allah dirahmati Allah. Dan semoga saja bersimpuhnya kita hari ini, Bunda, Ayah, tempat ini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tokoh revolusioner, suri tauladan, junjungan kita, idola sepanjang zaman yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, suri tauladan yang penuh kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung tipayun, Bunda, Ayah, hapunten saya jadi duduk di atas begini ya, karena disediakannya begini, jadi saya juga aduh ini teh mani asa gimana gitu ya. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Hatur nuhun Pak RW, Pak DKM, Pak RT yang sudah ngangken saya, Kang Sumping kadek-kadek, dan Kang Deni juga hatur nuhun. Kang Deni terus ngemutan. Kang Deni ini saudara saya yang sering di mana-mana kalau saya manggung teh pasti ada Kang Deni sampai sekarang. Dan Kang Deni mungkin melihat gitu ya perbedaan yang terjadi pada diri saya gitu. Nah jadi kieu menurutnya Kang Deni ningali eta kan aneh tuh kan Mang Deni, saya memanggilnya Mang Deni, aneh berenang, tetapi hoyong memperkenalkan keanehan itu kepada ayah bunda di Banyu Biru ini, terutama di Masjid Ar-Rahman ini. Ar-Rahmat,
Ar-Rahmat. Oh ya, Ar-Rahmat. Ya, di Masjid Ar-Rahmat ini ya. Bunda sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud sehatnya ya pasti sehat dan terlihat ngajirim di sini, yang hadir fisiknya ada di sini. Yang dimaksud Bunda sehat, sehatnya teh lahir batin ya Bunda ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah juga sehat ya semua ya. Tadi Pak RW lagi flu, cenah lagi musim Pak RW, nggak apa-apa keun weh. Dan bukan COVID itu mah flu biasa ya. Pancaroba pergantian cuaca gitu ya. Nah tadi ditanya sebelum sampai jauh ke depan tadi Pak MC-nya sudah memperkenalkan saya bahwa saya itu seorang pemusik ya, yang sekarang lagi banyak menjadi polemik gitu dengan adanya ayat musik apa gitu ya. Nah itu teh sudahlah, biarin itu mah ikhtilaf itu dan sudah dari dulu itu mah gitu ya, dan sudah diselesaikan. Tapi karena efek-efek zaman sosmed gitu sekarang teh mani aduh yang rame gitu ya, kita beragama teh jadi seolah-olah untuk rame aja gitu. Hari amalan mah duka gitu ya, yang penting mah rame segala rupi gitu ya dengan efek sosmed ini. Sekedar untuk mengingatkan ini mah nah laras ieu teh Kang Dani nu kapungkur gitu. Yuk saya bade ngemutan ya sakedik ieu nya emut keneh teu ieu. Setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Da 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 da. Emut keneh eta? Jadi dulu ya Pak RW ngeceng gadis, ngasihnya teh lagu itu. Pak RW gitu, Masya Allah. Pak RW mah suka nonton katanya saya waktu manggung dulu, dan sangat tadi juga heran kok kenapa bisa jadi begini. Nah, kenapa bisa jadi begini itu ada hubungannya dengan tadi ayat pertama yang saya bacakan di atas. Nembe juga dibacakan sama korek kita, Masya Allah Akang luar biasa ya. Belum apa-apa kita teh sudah diingatkan sebagai ulil albab. Nah Allah menyentuh hati kita gitu ya, menyentuh pribadi kita untuk berpikir. Sebagai ulil albab itu orang-orang yang mempunyai akal itu tentu saja segala sesuatunya yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitaran kita pasti dicerna terlebih dahulu oleh akal. Itu Allah memerintahkan itu, mengingatkan itu, memerintahkan itu. Sok gunakan akalnya. Gunakan untuk apa ya Allah akal ini yang Engkau titipkan kepada kami, akal ini. Tentu saja akal itu digunakan untuk alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Digunakan untuk mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya dalam segala keadaan yang harus kita ingat itu hanya Allah. Jadi kita tidak usah mengingat sulitnya pekerjaan, tidak usah mengingat sempitnya rezeki yang kita ingin dapatkan, permasalahan tetangga yang punya mobil baru gitu ya, tetangga yang membangun dengan segera, setiap tahun ganti cat rumah, setiap tahun ganti mobil gitu ya, atau bertambah mobil. Sudah, itu tidak usah dipikirkan, karena yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, di dalam hati kita hanya Allah. Kalau itu tidak terjadi, yang saya alami punten, saya mah sekarang ini teh bukan ustadz, tadi betul sudah diklarifikasi, dan ini bukan ustadz, tetapi orang yang berusaha memperbaiki diri dan ingin dalam prosesnya memperbaiki diri itu tampil di depan orang-orang seperti ini adalah memberikan pesan kepada diri sendiri. Mudah-mudahan hikmahnya sampai kepada kita semua.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena pada intinya musik itu hanya jalur pekerjaan yang dipilih. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti punya jalur-jalur pekerjaan yang lain. Tetapi pada intinya semuanya sama. Artinya semuanya itu hanya titipan dari Allah. Titipan pertama yang dititipkan dari Allah kepada saya, kepada kami pada awalnya adalah masa muda yang indah. Ya, Bunda juga pasti mengalami masa muda yang indah. Maniasa panggulisna aja pokoknya Maya. Aduh, kemana-mana teh gitu ya. Oh, tampil dengan penuh percaya diri. Sekarang juga harus tampil percaya diri ya, karena cantik yang dari dalam itu pasti abadi insya Allah. Ayah juga demikian gitu ya. Tampil percaya diri, karena tanpa kepercayaan diri ya tidak mungkin menyatakan cinta saja gitu tanpa kepercayaan diri yang dimiliki kepada Bunda pada awalnya gitu, tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Masa muda yang indah itu dititipkan Allah kepada kita semua untuk apa? Untuk tadi dikembalikan lagi untuk kita mengingat Allah. Kalau tidak itu yang dilakukan, kita mempunyai konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, selanjutnya titipan selanjutnya itu berupa ilmu. Saya dititipi ilmu. Saya itu mudah, saya tidak pernah belajar nyanyi secara formal. Misalnya ya, kalau anak-anak sekarang sekolah formal khusus musik di Purwacaraka misalnya, atau les di guru-guru, saya tidak belajar seperti itu. Tetapi hanya saya melihat orang di panggung nyanyi. Suatu saat saya yang nyanyi di panggung itu, dan betul saya yang nyanyi kemudian di panggung itu. Melihat orang di TV, artis, Masya Allah, waktu itu saya melihat Rolly Bells, Manigara Raya ya, dengan jas, pakai jas abu-abu. Saya masih ingat banget, pakai jas abu-abu. Saya lihat begini, suatu saat saya yang ada di TV itu gitu. Jadi tidak lama kemudian Allah menitipkan itu semua. Saya bisa nyanyi, saya naik panggung, saya bernyanyi kemana-mana, itu dibayar. Tapi perjuangan Bunda, itu mah nggak apa-apa. Jadi iya, perjuangan, karena nah itu. Jadi Bunda bisa membandingkan nanti bagaimana perjalanan itu ya, sampai sejauh mana. Nggak dibayar, bukan cuma nggak dibayar ya, ada pengalaman lucu. Pernah satu kali manggung nungguin dari jam 8 nih. Dulu mah kita main di sekolah-sekolah, kita lagi pada masa saya lagi musim 17 Agustusan, bazar ya, pensi-pensi di perumahan seperti ini gitu. Nah, di satu perumahan kita datang, Kang mau main. Oh iya, mohon Kang sekedapnya, salah gue, mohon ya, siap ya, terus sumping. Sekedap Kang, di jam 8 ya tante, sekedap Kang, atos sekedap Kang, atos ieu, sekedap teng jam 12 eta mah sekedap tehnya 4 jam sekedap udah gitu tehnya. Kang atos bade biasa mun Kang mau todot selamat malam, mohon maaf ya, dibubarkeun ke polisi acarana. Kita teh maninya lamun nurutkeun kan nyeri mah nyeri Bunda, tapi dah gimana gitu ya, pada waktu itu mah seri gitu dibubarkan polisinya, wah mau kieu mah ya gitu lah ya, kulutus pokoknya mah 4 jam nungguin terus nggak jadi. Padahal kita teh panitia teh terang tuh kalau kita teh sudah latihan, kita teh udunan latihan musik teh ya, untuk main nggak dibayar, terus kekeh main gitu karena dibubarkan. Itu perjuangan ya Bunda. Jadi dititipi ilmu sama Allah teh, saya teh mudah sekali menghafalkan apapun lagu, terutama berlirik bahasa Inggris. Jadi diajar bahasa Inggris itu saya ayawe di SMP ya, diajarin bahasa Inggris. Tetapi saya teh bisa menghafal itu dengan mudah. Saya dengar 1-2 lagu gitu ya, dengar 1-2 hari, latihan sekali apal gitu ya. Jadi mudah sekali Allah menitipkan ilmu itu kepada saya. Nah selanjutnya kita main terus di Bandung teh kita berusaha main gitu di mana-mana sampai 4 tahun nggak berasa.
Setelah itu teh ada keinginan di dalam diri kita gitu, wah ini mah harus rekaman supaya apa? Supaya kita bisa lebih dikenal, banyak dikenal orang di seluruh Indonesia. Ya tapi rekaman tuh harus ke Jakarta tuh, ya harus ke Jakarta aja ya. Kumaha pernah ke Jakarta? Henteu. Rek make naon ke Jakarta? Buka mobil tuh? Henteu. Jadi kumaha tuh? Ada yang punya mobil, Kang Nui. Mobilnya teh aya Corolla 76, tahu ya? Corolla 76 gitu deh. Dalam satu perjalanan teh eta mah kapna teh ngajeblak gitu. Karena kaca ya. Jadi kita teh enggak bisa, "Iya kumaha mana jalan lah," gitu. Gini. Kena jeblak begitu. Nah, itu teh perjalanan yang luar biasa. Diputuskanlah, kumaha ieu kuat deh mobil ieu ke Jakarta. Kuat insyaallah cenah. Oh, yakin ya tos atuh. Angkat ke Jakarta eta mah. Dugi ka Ciranjang, lepas bade lebet jembatan naon tadi Ciranjang teh nu aya rel kereta apinya. Raja mah nya wah gebro atuh eta mah. Tina pokoknya mah di tengah-tengah teh gebro-gebro. Bluk, wah keluar sini gitu percikan api. Terus aku ieu naon gitu. Berhenti aja. Pas berhenti teh, wah ieu kunaon? Saya manggil teh ke Kang Nu teh, wah ieu kunaon? Teuing naon ya cenah gitu. Itu mah menjelang maghrib bunda. Udah gitu teh gak bisa maju mobil teh. Tiba-tiba ada orang yang datang. Kunaon cenah. Buka Kang ieu coplok cenah. Oh gitu, coba ditinggal aja. Ditingali ke handap gitu ku si akang nanti. Wah ieu mah hafalna coplok bukan naon aya waktu itu juga saya nggak tahu hafal teh naon sih gitunya. Pokoknya mah mangkok yang menahan persneleng itu teh copot gitu, baut nanti cara leplok gitu. Udah gitu teh terus kumaha Kang tiasa dilereskeun? Gampil cenah ieu mah terus ya. Singkat kata terus dilereskeun deui. Udah gitu teh ini tadi kalau orang-orang yang punya akal dan akalnya sehat ya. Tadi kata Allah yang punya akal ulul albab teh namun itu yang digunakan gitu ya. Dari apa itu Ciranjang sampai ke Jakarta atau Ciranjang ke Bandung caketan mana bunda? Caketan ke Bandung ya, uing deui nya. Tos ngara aman uing deui. Ieu mah henteu atuh da. Dengan kasih sayang Allah, dengan kehendak Allah digas deui ke Jakarta. Dugi ke Jakarta, alhamdulillah dugi ke Jakarta. Terus di Jakarta, ya rek sare di mana? Tuh. Nembean ke Jakarta eta. Jadi kumaha tuh? Yang ngeuseut di dieu cenah. Da, orang yang dimaksud itu belum ada. Di mana di dieu teh? Di mobil. Tiluan saya Kang Fatur, Kang Nui. Bobo di mobil di Jalan Borobudur. Di Jakarta teh gubret hujan ageung. Mobil teh aya ASEAN aya. Ditutupan mulibak ieu ibun. Wah ieu kumaha jeung teu tiasa nafas nih. Ya kumaha tuh? Dibuka eta hujan nuju agung-agung ngegewor kalebet. Kayak aduh ya kumaha. Mulai ditambahan ku reungit Kopasanda. Kopassus hungkul reungitna ge araragung. Wah daerah ieu teh nya Jakarta teh araragung reungitna tuh pakpik. Eta mah tapi ku capek bobo di dinya. Gugah gua enjing digugahkeun ku satpam ini teh. Terus gitu aduh atos tepang sareng nu dimaksad di radio Prambos. Terus gitu mah singkat kata kita teh main di Prambos gitu lah kemana-mana. Ini rahasia Allah dengan singkat kata 4 tahun itu dibayar sama Allah. Dari situ kita main tidak pernah berhenti bunda. Dalam sebulan teh kita bisa main 15 sampai 16 kali. Jadi artinya teh selang sadinten gitu main deui. Eta bayangkeun sok bunda tiasa teh nyanyi 10 20 lagu 30 lagunya selang sadinten sok ieu ti koro pita suara kumaha. Upami sanes kanya Allah yang memberikan kekuatan itu kepada saya teu mungkin. Allah memberikan itu, memberikan ilmu mudah menghafal, memberikan tenaga masa muda yang kuatnya. Setelah banyak manggung di dieu kita lebih banyak diangkat dikenal orang, Allah angkat lagi kedudukannya gitu. Kita menjadi punya kedudukan. Kita kemana-mana ya, misalnya mau antri ke mana ke restoran gitu, eta mah mengukur ngacung kieu ka dormen teh. Kaya gitu. Antrian teh diterabas teras lebet ka memang teu aya mejana lebet ka lebet oke.
tenang Kang, duduk aja dulu di sini cenah. Dikaluarkeun meja nu teu aya oge di janitor di gudang teh, disayagikeun meja, disayagikeun kursi, tos tuang duwi ka kituna. Karena kedudukan itu yang kita ini lebih banyak dikenal orang mengenal, ingin memberikan privilege kepada kita. Setelah gitu teh main 1 tahun lah, jadi 4 tahun ditambah 1 tahun di Jakarta perintisan ayat produser tahun 83 nawisan rekaman. Kalian sudah rekaman belum mau rekaman mau atau udah memang eta nu dituju ke Jakarta teh atas gitu mah rekaman tahun 83 eta janten 5 tahun beledug teh janten tah karena rekaman kita lebih banyak dikenal orang di seluruh Indonesia leres. Kita ditambah lagi tadi namanya emut ditolak manggung dibubarkan polisi. Iya mata aya nu nolak manggung, malihan mah urang nu nolak manggung. Ya maaf jadwal kita sudah padat, duh gaya pisan. Astagfirullahaladzim eta ya. Nu tadi nate ditolak manggung, dibubarkan ke polisi, sakedap kang 5 tahun kemudian kita yang tolak manggung. Eta mah luar biasa, teras diangkat ku Allah derajat nanya. Ari kitu teh tos dititipkan deui sama Allah. Dengan demikian pan urang teh panginten salah satu untuk menyaring frekuensi manggung yang luar biasa itu, kita teh ayeuna mah tos dibayar ku artos. Kapungkur mah mungku teh kotak sareng rolos hiji, ayeuna mah ku artos Bunda. Kapungkur mah Kang Dani hatur nuhun teh kotak we eusina teh dibuka teh kotak sareng rolos hiji. Alhamdulillah, iya terima kasih sama-sama. Gitu sering we. Ayeuna mah pas dikitu dibayar sabaraha? 1 juta kurang atuh, 2 juta kurang atuh, 10 juta kurang atuh. Teras dibayar tuh. Dari situ Allah menitipkan rezeki yang banyak kepada kita. Masya Allah. Dari situ Bunda tingali mulai tah atuh tos dipaparin rezeki segala rupi mah. Ayeuna papah ka mana wae ka mall kami haharewosan batu teh. Ini teh panjang itu teh siap. Iya. Lagunya ini teh. Lamun usum handphone harita kitunya, wah tos duka. Saya jigana moal uwi ka bumi, hayu we selfie di mall gitu ya. Diajakan selfie ku sadayana. Eta mah untung teh can usum handphone harita mah. Jadi salamet keneh uwi ka bumi. Tapi eta mah ya Bunda saat dititipi tenaga masa muda gitu masih tiasa kene gitu. Saat dititipi ilmu masih kene bersemangat melakukan kebaikan, maksudnya teh menjauhi keburukan, dan itu teh menjadi suatu hal yang wajar saja. Dititipi kedudukan masih kene kiat. Saat dititipi harta eta Bunda ngagoleong atuh. Ya, kita teh merasa sahur barudak ayeuna mah star syndrome teh gitunya, tapi kita juga tidak merasa bahwa kita sedang star syndrome. Utamina saya dah wargi-wargi saya di Java Jive mah saudara-saudara saya di Java Jive balalager da ieu hungkul tah anu nyanyi sok dipayunnya nu kacentang nu seueur kahoyong anu teu bararagu teh ieu gitunya. Eta mah saya diuji ku harta mah ngagoleong tadi eta. Kaidah yang berlaku pada diri saya adalah nu tadi diangoskeun ku Pak RW sareng kori kita. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Eta pisan Bunda. Jika kalian mau ingatlah. Wa idz itu setiap ada kata idz itu hartos date camkan baik-baik ya. Ingat baik-baik sama kamu. Allah memfirmankan itu kepada kita, ingat baik-baik, tidak akan pernah lepas dari ini. Apa yang aku firmankan adalah begitulah adanya. Wa idz ta'azzana, saat Allah memaklumkan kepada kita, jika kalian semua bersyukur, camkan di dalam hati kalian, jika kalian semua bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Tidak ada dusta di dalam situ. Tetapi kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Eta nu kajantenan teh Bunda, Masya Allah. Jantung saya teh tadi perjuangan 5 tahun zet dugi ka puncak, di puncak angin ngagelebug teu pararugu mondoyot ka ditu ka dieu dugi ka eta teh dugi ka album ka 4 album ka 3 teh terus gagaleungan teu pararugu kapal karam kapten
tetapi masih bisa bertahan sampai ke album keempat. Itu teh kita selang album itu biasanya kita membuat keluar album baru tuh 2 tahun sekali gitu ya. Nah berarti kirang langkung 8 tahun lah, 5 tahun ditambah 8 tahun 13 tahun gitu, dan itu langsung gitu tuh para rubuh ya. Karena apa? Karena perilaku kita sendiri. Dulu saat sebelum saya mendapatkan segala sesuatu itu juga tuh soleh-soleh teuing, tetapi juga tidak brengsek juga gitu. Jadi lempeng biasa-biasa we gitu. Tetapi setelah saya segala punya gitu, segala ada, nah kelakuanan jadi teu para rubuh ya. Dan itu membuat menyesal atau tidak. Tetapi ya ini bunda, masya Allah, Allah teh menciptakan kita teh memang sebagai makhluk yang secara fitrah itu memang mengakui bahwa kita ini Islam. Allah itu benar-benar meniupkan ruh kita. Sebelum Allah meniupkan ruh kepada kita semua, Allah teh bertanya dulu, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Ya Allah, apakah kalian mengakui aku ini sebagai Tuhan kalian semua? Qalu bala sahidna. Ya Allah, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nambah ruh teh dilebetkeun kana jasad orang. Jadi pada intinya bahwa kita ini makhluk bertuhan, makhluk yang sudah mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan kita yang harus diibadahi gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya kukitu-kukirna termasuk salah satunya adalah musiknya. Punten, sanes berarti musik nawon tidak, pelakunya yang musik nawon. Pan aya nama seurnya di kepolisian oge nu punten nu ngaconya. Apakah institusi kepolisiannya yang ngaco aya? Pan henteunya. Tapi jamina yang ini. Jadi segala sesuatu itu melekat, hukum itu melekat bukan pada yang memiliki konsekuensi gitu ya. Hukum itu bukan melekat kepada institusi, kepada profesi, tetapi kepada pelaku. Kalau pelakunya melakukan kesalahan, pelakunya ngaco, dia diazab ku Allah, dihukum ku jelema, wajar karena dia melakukan kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan itu dirinya sendiri. Akibat dari apa? Dari ulahnya sendiri. Gitu. Contoh, itulah yang terjadi pada diri saya bunda pada suatu saat. Nah dari itu tidak segala rupi di 2000 di bawah 2008 lahnya. Eta teh pada belakang nangis Jumatan seperti di Masjid Ar-Rahmat kieu nangis sesegukan yang anu nangis nanti nu nyerian gitu. Ieu teh kunaon? Euy ka bumi kunaonnya urang teh gitu ya. Dan itu teh ada kegelisahan, ada kesedihan, ada kesempitan yang tidak dibuat-buat. Saya juga nggak tahu ieu kunaonnya gitu ya. Memang seueur masalah tuh, masalah teh kunaon da studio aya di bumi. Ya, nafkah basi kene dipapari manggung masih teras gitu. Materi bukan masalah, tetapi ternyata pangkal kebahagiaannya bukan di materi. Nah, saat itu di sini ya, ayah bunda, kalau kita masih menganggap bahwa pangkal kebahagiaan kita ada di materi, antosan wes sakedap deui nya. Eta mah mun teu ngaguk-guk teras atau hati teh sempit teras gitu ya. Tetapi yang menjadi inti kebahagiaan sesungguhnya adalah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya diberikan kepada Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk memperkuat keimanan yang sudah ada di dalam dirinya gitu ya. Dan itulah inti kebahagiaan. Karena materi segala sesuatu yang terlihat, mobil, rumah, anak, segala rupi belum tentu membuat kita bahagia. Itu hanya polesan saja, itu hanya titipan saja. Saat kita diambil titipan itu, kita juga ngaguk-guk. Saya belum diambil waktu itu, tapi terus ngaguk-guk karena merasa sempit, merasa terpararuh gitu ya. Ini teh kenapa gitu? Dan pada satu Jumatan ya, saya teh Jumatan di rumah. Kalau di sini di Ar-Rahmat ayah suka ada buletin Pak RW, buletin Jumat suka ada ya. Eta teh diteraskeunnya karena berguna pisan eta teh.
Saya termasuk orang yang mendapatkan manfaatnya dari situ. Saya terantuk pada satu ayat di buletin Jumat itu, Bunda. Ayat nanti saya rupa kilu. Ditinggal teh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bunda mah tos apal pasti ayatnya. Hartos nage tos apal deh. Tangtos eta mah. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya teh bertanya eta teh mani deb pisan kana manah saya nya. Di eta tah dan Allah anu menciptakan mati dan hidup teh upami dani enjing maut kumaha? Naon amalan dani nu tos dipidama menurut dani we atau menurut batur? Amalan terbaik dani naon? Saya bertanya pada diri sendiri. Astagfirullahaladzim, naonnya berusaha mengabsen Bunda ngemutan segala tingawitan saya naik gitu, tingawitan saya rekaman naonnya ngan hiji naon eta ngahibur jalmi yang ngahibur jalmi teh beribadah cenanya leres ngahibur jalmi dani karena Allah untuk kamu tuh dibayar mah embung aya nama gitu. Jadi eta ya, jadi bukan amalan terbaik atuh gitu. Da amalan terbaik teh nanti semua itu yang disebut amalan terbaik itu ada aturannya. Amalan terbaik menurut Allah ya. Karena Allah tadi berfirman wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu seolah-olah kita melakukan segalanya kita melihat Allah dalam melakukan segala hal. Tetapi juga karena kita tidak masih ditutup hijabnya melihat Allah, maka kita seolah-olah dilihat Allah. Itu harus kita yakini. Orang-orang yang beriman berusaha melakukan segala sesuatu yang dilakukannya seolah-olah kita dilihat Allah. Itulah ihsan, itulah muhsinin, orang-orang yang berihsan. Nah, apakah itu sudah Dani lakukan? Belum juga. Jadi atuh keningan Dani teh belum bisa berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Tidinya mah karena saya itu merasa tah iya nah itu lihat Masya Allah fitrah jalmi teh ya. Saya waktu itu suka mendengarkan quotes ya, motivasi pada masa itu 2008an gitu ya, ayah ya, ada seorang motivator pokoknya wah motivator nanti jegutnya wah memberikan motivasi super pegawai adatnya ari kitu teh dijengkang oge si super eta kunaon dia tidak bisa memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan angger ngagaleong. Karena apa? Karena relatif segala sesuatu yang diucapkannya gitu tidak ada tuntunannya, tidak ada manhajnya, tidak ada petunjuknya yang hak gitu ya. Kebenaran yang hak hanya milik Allah. Maka kalau ingin memotivasi diri kita, motivasilah dengan kalimat-kalimat Allah. Dan itu semua Allah kumpulkan di dalam buku petunjuk, buku manual kehidupan kita yang dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Jantan Al-Qur'anul Karim teh eta teh sanes hiasan Bunda tong dipengaruhi ku Belanda. Eta mah kedah disimpen di luhur lemari cenanya. Pagawean Belanda eta teh simpen di luhur lemari supados teu katingali unggal usikna kunaon jadi teu kabaca. Karena mun maca Al-Qur'an bahaya ya inlander bisa berontak kabeh gitunya. Karena Al-Qur'an itu isinya adalah segala sesuatu tuntunan umat manusia menyeluruh urusan keimanan, urusan ibadah, urusan muamalah dan urusan akhlak. Maka kalau inlander itu mengetahui bagaimana cara bermuamalah, bagaimana kita menjadi makhluk yang egalitarian bahwa seluruh umat manusia itu sama derajatnya. Jadi si penjajah teh tidak lebih tinggi dari kita. Inlander ini teh tidak menjadi kelas 3 setelah Tionghoa. Nuka hiji pan Balandana, nuka 2 Cina, nuka 3 Inlander. Ieu penghuni bumi Indonesia. Tah Quran teh disimpan di lalumur we, kabungan mah ngaratong dibaca. Gitu. Tah ieu nama maka Quran teh dengan tidak mengurangi rasa hormat dan kehikmatan kita sok disimpan di tempat-tempat anu katingali ku urang. Ya, di masalahnya
Di mana ieu teh atuh di media rias ya Bunda ya. Bunda mah pasti kan merias setiap hari, setiap usik atuh disimpan nanti di meja rias. Jantan bade ngarias teh Masya Allah ngialai Quran heula nya, ngaos heula saayat 2 ayat sampai berias. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau maha sempurna, Engkau yang memiliki kesempurnaan. Alhamdulillah saya teh sudah diberi kesempurnaan, kecantikan berupa kulit yang sehat, tubuh yang lengkap gini. Jadikanlah kelengkapan ini, kesempurnaan ini menjadi asbab aku lebih mendekat kepadamu ya Allah. Aku menjadi makhluk yang lebih bersyukur kepadamu. Tambahkanlah nikmatnya kepadaku, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pan kitu tadi pas ngaos teh wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu juga ayah eta teh disimpan di tempat mana, dicaket kunci mobil, jadi bade angkat teh astagfirullahaladzim, aduh maca Quran heula nya eta teh bade nyetaten mobil teh ngaos Quran heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku hari ini. Aku keluar karenamu ya Allah untuk memberi nafkah keluargaku. Masya Allah, tos kitu mah ih ajib. Muka alamanku saya teh kitu. Maka an ajib teh itu ajib maksudnya. Tung kitu Bunda. Terus kumaha atuh ya Allah, aku ingin mendapatkan ketenangan ini, kebahagiaan ini, harus apa yang aku lakukan. Terantuk lagi sama satu ayat. Ieu teh ngawitana kitu kumaha saya memberanikan diri tampil di depan ayah Bunda seperti ini. Gara-gara teh seayat terus. Eta mah ayat berikutnya adalah yang saya dapati adalah illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Setiap ayat yang saya terantuk kepadanya pasti ujungnya teh Ghafurur rahimah, Ghafurur rahimah. Allah teh maha pengasih, maha pengampun, maha pengasih, maha pengampun. Tah eta dan nu kedah dipidamel apa itu ya Allah. So dan ini ngaraos bahwa aya nama segala rupiah anu dan dipidamel teh adalah banyak kesalahannya, banyak keburukannya, banyak kejelekannya. Leres ya Allah, sok taubati itu, taubati itu semua. Bade taubat, hoyong taubat ya Allah. Intinya pertama kali yang dilakukan adalah taubat. Saya berusaha mentaubati diri sendiri, kesalahan segala macam gitunya. Setelah itu apa ya Allah, perbaiki keimanan. Setelah memperbaiki keimanan apa ya, wa amana amalan solihan. Banyak-banyaklah melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa ya Allah? Nu dimaksud amal soleh Bunda ayah kita nah imanya imah kanggo urang sadayana da saya oge hoyong sharing ieu teh karena melihat kenyataan di masyarakat kita gitu ya, yang merasa saya melakukan amal soleh, oh pas ditingali, nah gitu amal soleh natenya merentun sacan uningan. Yang dimaksud kategori soleh menurut Allah itu ya, yang dimaksud dengan soleh itu kalau di dalamnya itu terkandung kaidah-kaidah toyib, ada nilai-nilai ketoyiban. Toyib teh naon baik, sanes nu tarawih ka bumi eta sanes bang toyib eta mah. Ini mah toyib teh baik teh biasanya kebaikan itu berhubungan dengan fisik kita. Jadi segala rupi amal segala teh upami kira-kira kinten tidak baik untuk diri sendiri gitu, eta tidak dikategorikan sebagai amal soleh. Toyib baik untuk diri sendiri. Yang kedua adalah khair teh ya jazakallah khair gitu ya, baik juga namanya dah bahasa Indonesia teh eta mung hese. Jadi toyib terjemahkan baik, khair terjemahkan baik. Tapi kalau dalam bahasa Arab gitu teh toyib implikasinya kepada fisik, khair implikasinya kepada kebaikan yang sifatnya kata sifat gitu ya. Nah setelah itu kalau hal itu mengandung ma'ruf itu sikapnya sudah menjadi sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sudah bersikap bahwa kita mah hanya melakukan kebaikan-kebaikan
menjauhi segala yang mungkar. Naon wae segala yang mungkar teh? Segala lupin mungkar teh nya yang kita peroleh dengan salat ya. Salatnya melatih kita menjauhi segala perilaku yang mungkar. Naon wae nu namina mungkar teh inna sholata tanha 'anil fahsya wa mungkar. Ta eta janten ayah bunda upami urang masih kene ieu mungkar teh naon? Kahiji ngabohong. Misal ya misal ya masih banyak perilaku mungkar yang lainnya. Ngabohong, korupsi, nya ngagibah, ngomongkeun batur, nyarekan batur teu puguh-puguh gitunya. Dan itu teh berkongsi dalam keburukan gitu untuk menggilingkan Pak RW misalnya. Ayeuna mah urang teh teresep ka RW ayeuna euy. Terus urang teh badami sareng ieu sok ieu mah turunkeun RW ayeuna nya tapi tong ceuk urang gitu. Tah. Tapi tong ceuk urang pokona mah urang kompakan we engke dina aya pemilihan tong milih deui RW nu ayeuna. Teresep urang mah naon kumaha buat teresep ngajakan we ka masjid gitu nya. Pak RW teh kitu nya Pak RW. Tah eta teh termasuk perbuatan mungkar. Dan itu Allah teh ajib lah, Allahu Akbar, memberikan kita banyak fasilitas berupa ibadah itu kunaon kunya Allah teh ka urangnya. Dan ibadah itu semua teh buat kita bukan buat Allah, kecuali satu. Nah apa itu bunda? Ibadah yang untuk Allah. Allah sendiri yang mengucapkan bahwa menyampaikan bahwa ibadah itu teh untuk Allah. Naon ibadah naon cobi? Masya Allah tuhnya puasa. Neme mah kamarinya urang teh enan tos lebat Zulqa'dah kaping sabaraha ini Zulqa'dah 10 11 keun we teh mah hilap dah saya ge hilap. Zulqa'dahnya pokokna sakedap deui urang lebaran haji asik. Siapkan bunda nabung ti ayeuna. Ayahnya kanggo kurban. Sok mun tiasa mah sapi 7 haneun. Dia di Masjid Ar-Rahmat. Tah janten itu. Jadi yang pertama tadi yang dimaksud dengan amal soleh itu di dalamnya harus terkandung thayyib, khair, ma'ruf, yang nukatiluna ihsan. Jadi segala sesuatunya teh harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu tina halas teh seet. Segala tidak tertinggal segala sesuatu motivasi penyebab atau maksud tujuan segala rutina teh teu aya. Urang mah melakukan segala sesuatu ayeuna sumping ka dieu teh semata-mata karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku hanya berlindung dan memohon pertolongan hanya kepadamu. Abdi hoyong hadir di Masjid Ar-Rahmat kanggo tepang anu kasep Kang Dani untuk mendapatkan inspirasi. Kedah kasep atuh da pameget ieu mah ke disebat geulis lepat. Masya Allah. Tah gitu semata-mata karena Allah. Kalau sudah mengandung dalam setiap perilaku kita apapun itu, tidak hanya ibadah mahdoh saja ya, tetapi ibadah-ibadah ghair mahdohnya juga kalau terkandung di dalam itu dan kita melibatkan menyematkan asma Allah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hayang eueut terus disayagikeun ku Mang Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Upami saya teh tias untuk itu ya ngaleut weh. Garing ti corona sami teu aya. Tetapi anu kahiji tadi saya menyematkan Bismillahirrahmanirrahim. Eta mah insyaallah kandungan nyayagikeun leueutun ieu oge ka Dani Kang Daninya Mang Denina kenging jariahna eta. Allah teh Masya Allah tingali itu Mang Deni menyediakan minuman untuk orang yang berusaha menyampaikan kebaikan atas namaku. Insya Allah saat Allah ridho, Mang Deni juga mendapatkan kebaikannya dari itu semua. Tah itu teh tadi yang dimaksud itu tadi saya teh melakukan kebaikan khair. Saya teh upami teu ngaleueut ieu teh tiasa dehidrasi. Ya bunda tiasa. Jadi untuk menghilangkan kalau dehidrasi terjadi pada saya, konsentrasi saya akan menurun, akan berkurang. Kalau konsentrasi saya menurun berkurang saat saya sholat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim teh naonnya? Karena ya ku malaikat teh perlu aqua gitunya. Jadi ngaleueut heula eta dehidrasi akut eta mah dehidrasina tos parapisan insyaallah ari Al-Fatihah mah nya
Ya, tapi ari ngacacang ka ditu kadeueuna bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Eta tadi teh urang asalna mah can nginum euy. Padahal disadiakeun nginum gitu. Bismillah. Tapi bari teras we ieu teh ngalafalkeun nya. Teu naon Bunda. Maksudnya teh sanes teu naon, itu wajar terjadi pada semua orang, ulama jegud sekalipun mengalami itu. Karena naon anu lungsurna urang teh digoda setan setiap langkah, setiap detik, setiap waktunya. Karena di dalam diri kita juga ada dua kekuatan besar. Tadi ngadugikeun MC na waqad khaba man dasaha, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ayat sebelumnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada dua kekuatan besar, kekuatan fujur dan kekuatan takwa. Makanya tidak heran kita teh untuk segala sesuatu, even itu kebaikan, bahkan itu kebaikan sendiri, kita teh suka mikir-mikir. Ieu aya nu rek sedekah ya, tapi ningali heula eta ngora keneh kitu. Maknya geus menta-menta juga, eta teh teras we gitu ya, menilai orang-orang. Padahal mah upami bade maparin mah maparinan we, rek pincang teu pincang, buntung teu buntung, anom sepuh segala rupi. Lamun urang niatkeun bade infak we kaluarkeun, sedekah we kaluarkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan manehanana jag-jag pamalesan segala rupi keun eta urusan manehanana, amaluna amalukum. Tetapi kita tadi uwihkeun deui apa amalan terbaik kita, semoga dari semua infak yang kita berikan, dari semua sedekah yang kita lakukan, siapa tahu itu menjadi infak terbaik kita, sedekah terbaik kita, diberikan kepada orang yang jag-jag pamales, tidak berterima kasih, ya. Tetapi kitanya dibalikan lagi kepada kitanya, bahwa kita ini melakukan kebaikan, khair, ta eta namina khair. Perilaku sifatnya urang teh berehan, eta teh khair. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kitu mah halas seepun segala rupina tong diemut-emut deui. Tos eta namina ikhlas, ihsan teh tadi. Janten upami tos kitu mah tadi nu ngaleueutnya dan ma'ruf. Ayeuna mah ma'ruf teh upami ningali kala luar kitunya. Ayeuna ngomongkeun batur ngajakan ngagibah kayak gitu. Kita mah sudah punya sikap bahwa tahu bahwa ngomongkeun batur itu Bunda ka dieu sakedap yuk mending ngabantosan saya kerasa ngabantosan masak. Jadi ku urang dibangbalerkeun eta nu sok ngajakan ngagibah wae nya, diajakan masak. Ari tos masak mah, Bunda tahu nggak ini teh resepnya apa aja ya? Dah aku mah kalau masak sayur hasem teh nggak pernah pakai udang. Ini mah raos, ini mah sayur hasemnya nganggo udang. Jadi seperti tom yum versi orang Sunda gitu ya, ada inovasi. Oh jadi nanti ngobrol masakan, masya Allah, iya teh resep si ayah gitu. Jadi itu mah bukan ngomongkeun batur, ngomongkeun angeun. Ya, jadi lebih produktif. Tukar tambah resep gitu ya. Begitu juga ayah segala rupi, pokoknya kita menghindari. Nah, itu disebut ma'ruf. Kalau itu semua sudah dilakukan dan kita sudah paham, oh, eta amal soleh teh sok atuh ayeuna mah urang melakukan amal soleh. Karena itulah ayah, Bunda, yang akan kita bawa ke hadapan Allah adalah hanya iman dan amal soleh. Amal soleh itu kategorinya tadi kalau mengandung keempat hal tersebut, itu baru bisa disebut dengan amal soleh. Nah sekarang mah kita juga tahu, saya juga paham bahwa kita teh tidak mungkin hidup lempeng jika panggarisnya. Panggaris teh lempeng da urang mah bade lempeng teh mani asa aduh nya kaditu teh aya we godaan segala rupi, karena tadi itu ada kekuatan fujur dan kekuatan takwa. Kita dilatih, saya terbiasa melatih ya, diajar nyanyi mah itu, tapi latihan mah osok. Setiap berlatih bernyanyi saya teh gitu semakin, Bunda pasti ayah sering dengar juga practice makes perfect katanya ya. Berlatih membuat kalian menjadi lebih baik gitu ya. Nah, eta teh tergantung juga kita teh ada fujur dan takwa, kekuatan mana yang lebih banyak kita latih? Kekuatan fujurkah, kekuatan takwakah? Kalau kekuatan takwa yang lebih banyak kita latih, artinya fujurnya tertekan, takwanya muncul, orangnya menjadi orang pribadi yang berakhlakul karimah. Tetapi kalau yang kekuatan fujurnya yang kita latih terus, nggak apa-apa juga,
tapi kekuatan takwanya jadi turun. Jadi jelemana pika sebelum tidak ada aura kasih sayang di dalam rarainya ya. Allah tidak menandainya dengan tanda-tanda bekas sujud gitu. Karena kalau orang-orang yang lebih dekat sama Allah biasanya Allah tandai dengan bekas sujud, sanes digosok-gosok ngahajar asal hidung gitunya untuk panahnya seueur oge bunda nu kitu nya punten. Tapi kita jangan melihat fisiknya lah. Kalau kita belum pernah bermuamalah sama seseorang, jangan kita pernah menilai seseorang. Dan tidak ada guna juga kita menilai seseorang ya. Biar Allah saja menilai itu semua. Kita mah semuanya serahkan sama Allah. Nah, semua itu berat dilakukan. Semua itu sangat berat dilakukan. Dan ayeuna mah kumaha ya Allah, eta teh sagala rupi ibadah ieu teh abot geuningannya, termasuk salat itu sesuatu perkara yang berat. Lakabiratun ila Allah khasiin, salat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khasiin, orang-orang yang khusyuk gitu ya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana ya Allah solusinya gitu ya untuk meraih ketakwaan? Allah memberikan banyak fasilitas ibadah kepada kita, termasuk salah satunya adalah yang kemarin baru saja kita lakukan ya, ibadah puasa. Itu teh bukan beban, dan puasa itu hanya milik Allah. Allah itu memberikan takaran pahala tersendiri gitu. As-saumu li wa ana azbihi, puas anak Adam, segala ibadah yang kalian lakukan itu semua untukmu kecuali puasa, dia untukku. Dan maksudnya Allah yang memberikan takaran pahalanya langsung bagi puasa kita. Da ayeuna mah saya ngawaler misalnya ditaros ngawaler karena ini saum mohon katigalina kieu bunda percanten weh moal kita bercanda tadi saya eutnya. Tetapi maksudnya teh kalau puasa itu nggak terlihat tanda tanya. Kalau kita sholat katingali ongong-ongonganna gitunya bergerak dan buatnya upami ngaluakeun ifa katingali ngodok sakuna katingali kituna ku jalmi aya saksi gitu. Haji kitu oge sa'i tawafna katingali ku salerena jalmi nu seueur peserta haji. Tetapi saum event aya nama suami sendiri, pasangan hidup sendiri, nusa gulung sagalang, nusa gebrug saimah. Upami misalnya bunda ngawaler ke ayah ieu teh naon kita tadi teh dahar-dahar padahal mah nuju hoream, nuju diet karena ini sudah lebih dari 45 kg. Aduh, tinggi 162 teh kedahna teh 38 kg cenah idealnanya. Jadi bunda teh ngudag eta. Masya Allah, jadi tara emam tara naon. Padahal mah teu saum teu naon, ku aya ditaros itu kunaon teu mam kita tadi nuju saum. Ayah tahu nggak tidak kebenarannya? Moal terang, da nya katingalina teu mam padahal mah teu saum. Ayahna keluar ke kantor, wah langsung mak era dahar di hadapan si ayah mah cenanya. Bah cuma menuju diet. Jadi saum itu satu-satunya ibadah yang hanya kita saja dan Allah yang tahu. Makanya Allah memberikan takarannya langsung kepada kita. Untuk itu semua teh fasilitas kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu pangkal kebahagiaan. Itu yang terjadi pada diri saya saat kekuatan takwa yang ada di dalam diri saya ini tidak diberi nutrisi, tidak dilatih, kekuatan fujur saya naik. Kalau kekuatan fujur saya naik, itu tuh amaratul bisu, etama yang diperintahkan sama setan teh hayo we nu ngaco segala rupi ningali segala rupi teh ngaco we bawaan teh kitunya, dan itu lebih menjauhkan saya dari Allah. Ternyata kebahagiaan itu ada pada ketakwaan. Allah menanamkan kita kunaon atuh ya Allah, ditanamkan fujur segala di dalam diri kita teh. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu berusaha mengejar ketakwaan, orang itu melatih ketakwaannya kalau tidak ada kekuatan pembanding di dalamnya gitu. Allah mah kreatif pisan, ajib pokoknya mah. Dan kreativitas Allah itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Da anjeunna nu nya Allah anu menciptakan kita. Jadi Allah lah yang maha tahu terbaik untuk kita. Jadi saya teh pantesan aku sedih teu pada rubuh, sempit teu pada rubuh. Karena apa? Karena fujurnya eta jadi jagoan. Setelah itu, setelah mentaubati segalanya, saya memperbaiki keimanan, saya melakukan banyak amal soleh, maka Allah yubadilullahu sayyi'atihim hasanata. Allah digantos ku Allah segala rupi kerusakan, segala rupi keburukan yang pernah Dani lakukan diganti sama Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak.
Atas gitu mah saya teh termotivasi juga untuk memberikan inspirasi ini kepada orang-orang. Kapungkur mah saya alim atuh saya sanes ustad sieun, aduh sieun ngayunan kieu meuning keneh nyanyi gogorowokan di payungan 3.000 5.000 jalmi teu nanaon 2 menit palingan sieun teh. Tapi terus setiap saat setiap waktu ayo nyanyi deui bukan 20 30 lagu ayo we kan. Tetapi dengan hadir di hadapan orang-orang seperti ini gitu ya, saya teh mani asa keung, aduh ya teh sahanya pala laur sieun lepatnya rios segala rupi. Tapi sampai kemudian ya, sampaikanlah walau 1 ayat gitu ya, saur Rasulullah. Tak aya nama dan itu terang sabaraha ayat. Terang seayat, insya Allah terang. 2 ayat, insya Allah terang. 3 ayat, insya Allah terang. Tah saur Rasulullah sampaikan walau 1 ayat dengan makna yang mendalam dari situ ya. Tak ayat nama dan itu terang beberapa ayat. Hayo wae hoyong diheung-heung ku nyalira kumaha mun ilmu teu bermanfaat kumaha engke hisabna kumaha. Aduh atuh entong nyosok makan ayat nama. Bismillah insyaallah dugikeun we. Nu kedah dani lakukeun mah sok dugikeun segala inspirasi eta. Dadane mah perintahna oge fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Aku memerintahkan engkau untuk menyampaikan lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menggenggam merubah hati-hati mereka yang mendengarkan. Terus dugikeun we da eta mah kanggo amal soleh saya insyaallah gitu ya. Dengan kaidah yang 4 tadi. Dan terus satos gitu mah Allah teh memfirmankan lagi, ya Allah bagaimana kami menuju ketakwaan yang kau maksud itu. Tah inilah yang menjadi tema hari ini gitu. Bahwa bersegeralah mendapatkan ampunan Allah gitu. Dengan demikian itulah sanu emu tadi asli ya mah hilap saya tadi membacakan ayat pertama kali di atas apa bagaimana bunyinya Bunda ada yang ingat nggak? Ayah sanes ayah nu emut sanes wa itazana eta mah tadi ti Pak RW sanes itu aya nu emut. Alhamdulillah ieu mah tanda-tanda saya teh masih bisa tampil mempesona. Yang diucapkannya nggak diingat tapi raraina pasti kaimpen-impen tah angkehnya bade bobo atuh itu Kang Dani tingali janggotnya geus belang aya nama jiga aya bodas-bodasna teh anu emotnya ibunda emotnya masyaallah fasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Tah eta orang takwa teh disediakan sama Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayah bunda seluas langit dan bumi. Aya nama orang aya di bumi nya tos kaacak teu acan bumi. Kamana-mana angkat-angkatan. Alhamdulillah saya mah dipaparin waktos, dipaparin Yuswa, dipaparin Artos kanggo angkat-angkatan kamana-mana nya ka Surabaya, di Jawa mah tos ka Kuliboknya, ka Sumatera, ka Kalimantan, nu teu acan teh ka Jayapura asasieun keneh. Untuk acan aya waktos nawe teu acan aya ieu na bunda untuk aya teh kasieun nu kasieun mah hanya milik Allah. Tah hari kitu tehnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa disediakan sama Allah. Syaratnya bagaimana ya Allah? Kahiji sok bersegera meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah da aya mah cik saya cung hoyong terang saha nu teu gaduh dosa di dieu? Ayah. Bunda, dosana hiji lah. Cik. 2. Sama munggah tuh dosa teh 2 naon kahiji ngomongkeun batur kadua pedit misalna mung 2 eta weh 3 dosana 3 lah 4 atuh banyak aneh tuh
kita dosanya banyak, termasuk kita dosanya banyak, tapi hoyongna lebes surga. Sementara syarat masuk surga itu adalah Allah memberikan rahmat kepada kita dan kita melakukan banyak kebaikan, iman dan amal soleh dan rahmat Allah. Dan itu yang disediakan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita bertakwa? Naon ari takwa? Di dalamnya mengandung al-khasyah, di dalamnya mengandung membersihkan diri, di dalamnya mengandung al-khasyah, rasa takut hanya kepada Allah. Tadi Bunda ya sana sieun ke Jayapura, tetapi al-khasyah itu sieun ke Allah ya. Membersihkan diri dan melakukan ketaatan beribadah gitu. Intinya mah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya. Itulah takwa ya intinya. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang seperti itu? Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Katakanlah kita sudah melakukan segala macam. Apakah kita sudah melakukan hal itu dengan ihsan karena Allah semata? Duka oge nya. Nana sumping ke taklim karena ya sobat saya sumping, karena Kang Dani sumpingna, karena makhluk, bukan karena Allah. Kita melakukan sholat omong-omongan gitu ya, segala rupi bacaannya ditarikeun, wah anu biasa nangan kulhudai oke, ieu mah toha daya mertua di nya. Masya Allah mertua teh si eta we maco tingali minantu urang mah toha di maghrib oge ini. Nah tepana di yuk nya atuh da ka masjid aya hujan meni geledegan kieu we. Akhirnya karena aya mertua toha. Tos tapi di kadinya toha tos Allahu Akbar sugan teh rek maca surat lebih pendek ti kulhu borokos dipuji gitu nya. Terjadi tuh kan jadi karena kita sama motivasinya karena makhluk gitu jadi semua itu. Nah itu maya disediakan bagi orang yang takwa. Terus apa yang harus saya lakukan atau ya Allah untuk menerima semua karuniamu, menempatkan kami, mengembalikan kami kepada rumah awal kami, surga yang abadi, jannatin naim yang penuh kenikmatan. Naon yang tidak kelakuan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang takwa tadi yang dimaksud oleh Allah adalah mereka yang memberikan, mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Aya nama Bunda upami gaduh 100.000 nya ayeuna gaduh tatanggi tacan mam ieu teh tos 2 dinten Bunda punten nyungkeun pitulungna ieu karunya ari saya mah teu nanaonna ieu murang kalih kitunya. Kumaha apa yang dilakukan? Oh atuh mangga ieu saya gaduh kan 100.000 na ngaluarkeun 50.000 Bunda ikhlas tuh? Ikhlasnya insyaallah ikhlas. Dan dengan sebab yang jelas dengan Masya Allah manikah purunya pisan atuh can tuang 2 dinten gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda keikhlasan itu kita selalu menyematkan, kita selalu melibatkan Allah dalam segala perbuatan kita. Insya Allah itu menjadi sesuatu perbuatan yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga iya hapunten iya mung tiasa ngabantos 50.000 tos tidinya mah tos dihilapkeun tah ayeuna mah ku Allah teh nya orang yang Bunda tolong teh menjerit kepada Allah. Allahu Akbar, ya Allah terima kasih atas pertolongannya, lapangkanlah rezeki orang yang menolong aku ini, limpahkanlah rezeki yang berlimpah bi ghairi hisab. Engkaulah yang tanpa memberi perhitungan segala sesuatu yang kau berikan rezeki kepada hambamu ya Allah. Hari kitu teh teu lami kemudian Bunda celebret teh Bunda 100 miliar kenging di mana weh. Da Allah mah maha berkehendak. Da Allah mah ya Wahhab, tadinya dibacakan dulu Asmaul Husna, tidak mengenal batas Allah. Ku Bunda dipaparin 100 miliar. Bunda ridho tuh ngaluarkeun 50 miliar kanggo jami. Ikhlas tuh. Hah?
si kumaha ikhlas atuh ini mah ini teh baru ngobrol bunda baru ngobrol wae teh baru ngobrol wae ngemutna menyelami 100 miliar kok mau deui aya belegedagana 100 miliar di dieu kedah dikeluarkeun 50 miliar siapa kamu atuh gitu ya. Masya Allah ini teh baru ngobrol kemudian mun aya meureun ngemut lagi 7 dinten 7 wengi itu maksud dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dalam sempit mah bunda biasanya kita tuh lebih bisa merasakan kebutuhan orang lain, hati kita tuh lebih peka, lebih empati kita lebih tinggi gitu. Tetapi nah itu kenapa sebabnya sekarang saat saya diberikan harta ngagaleong ya tinggali bunda wae aya mah dicariosan 100 miliar sok bunda keluarkan 50 miliar supaya kita yunfikuna fi saroi wa doro itu bisa dilaksanakan 50 miliar. Tadi pas 50 ribu ikhlas satu dan saya bisa merasakan kesedihannya, kebutuhannya gitu. Tapi ayah kalau misalnya udah gitu mah ya, nah itu maksudnya. Terus yang selanjutnya apa ya Allah? Insya Allah kami akan melaksanakan itu semua ya Allah. Fisara iwadoro. Saya camkan itu karena saya yakin yang memberi rezeki itu hanya Allah, yang mengganti itu hanya Allah. Dan tadi kembalikan lagi barang siapa yang bersyukur, kita niatkan bersyukur sama Allah. Ya saat kita mengeluarkan segala sesuatu teh bismillahirrahmanirrahim. Pamrihnya ke Allah weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mengeluarkan infak ini untuk bersyukur hanya kepadamu. Karena naon? Karena kita tahu barang siapa yang bersyukur atas nikmatmu, maka aku akan tambah nikmat itu, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi dengan begitu mah bisaan si eta kata Allah tuh ya bersyukur dia terus bersyukur kalau segala rupi mengeluarkan senyum bismillahirrahmanirrahim aku bersenyum kepada tetangga karena bersyukur kepadamu segala rupi bersyukur untuk apa Allah memanjangkan menambah nikmat yang diberikan kepada kita insyaallah. Setelah itu teh ghaiza kita menahan amarah dari diri kita gitu supaya kita tidak mudah mengeluarkan amarah, yang menahan amarah kita tidak mudah marah kepada orang lain, kepada keadaan dan kepada segala sesuatu. Itulah yang dilakukan orang bertawa. Yang kemudian adalah afina anin nas, memberi maaf kepada orang-orang. Tadi kita teh harus bisa juga berpendapat keuna jelema mah hampuraeun gitu ya. Even Allah aja Maha Pengampun, Maha Penyayang tadi. Saya merasakan itu gitu, bagaimana Allah menyayangi, mengampuni saya segala rupi, melimpahkan kebaikan, menggantikan segala keburukan yang saya lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan begitu ayat itu teh nyata di dalam diri saya, maksudnya terjadi pada diri saya, dan saya ingin terus memperbaiki itu, memohon ampunan kepada Allah. Jangan lupa yang paling sederhana adalah memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar. Wahum yastaghfirun gitu ya, terutama istighfar di sepertiga malam. Masya Allah itu teh bukan cuma Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, tetapi Allah juga mengangkat setinggi-tingginya derajat kita saat kita memohon ampunan kepada Allah. Allah ridho mengampuni. Masya Allah, kenikmatan mana lagi yang kau dustakan aritos kitumanya bunda rupi nama kitu. Jantan tujuan hidup kita itu adalah meningkatkan ketakwaan. Untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah kita harus terlebih dahulu memohon ampunan kepada Allah, sering-sering memohon ampun kepada Allah. Dengan begitu ada ketergantungan diri kita kepada Allah. Kalau Allah tidak mengampuni segala dosa-dosa saya, Allah tidak akan memperbaiki keadaan saya. Allah akan hanya menyempitkan kehidupan saya. Segala rupina disempitkan ke Allah karena kita terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa yang masih tertinggal di dalam diri kita. Saat kita berusaha memperbaiki itu semua dengan melakukan perbaikan dalam keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah, Rasul, kitab, hari akhir, para malaikat, semua itu tertanam di dalam diri kita dan kita melakukan banyak amal soleh dengan keempat kaidahnya itu, maka kita bertransformasi menjadi orang-orang yang bertakwa. Saat orang-orang yang bertakwa, semua tuntunan ibadah ditujukannya sama Allah. Untuk misalnya puasa, la'allakum tattaqun, untuk sholat sama juga, untuk
takwa. Infak sama juga tujuannya untuk takwa semua. Jadi yang paling penting adalah dalam kehidupan kita adalah memperbaiki ketakwaan kita. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang lebih dekat sama Allah. Setelah dekat sama Allah, Allah ridho sama kita dan Allah melapangkan segala kehidupan kita sampai insya Allah kita menutup kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai pada gilirannya nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rabbiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jantan cita-cita orang lebet ke surga teh, aduh masya Allah ya, diijabah ku Allah karena kita berusaha untuk melakukan ketakwaan. Berusaha weh heula, keun da hasilna mah milik Allah. Usaha aja dulu, segala rupiah hasilnya mah hanya milik Allah. Masih kene sok kitu kieu keun weh, tapi tong hilap istighfar, terus istighfar itu syari'u itu berbeda dengan sa'a bunda ayah. Kalau sa'a kita temukan dalam perintah sholat Jumat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Sa'a di situ fas'au, bersegeralah saat mendengar panggilan adzan di hari Jumat itu, bersegeralah pergi ke masjid. Sama bersegera, syari'u juga sama bersegera. Taeta nya bahasa Indonesia teh kitu pan sok rada pamalesan saeutik. Tetapi intinya maknanya itu berbeda. Saat di dalam bergegas juga di hari Jumat itu, tetapi bergegasnya siap-siap heula. Sok gugah teh ti subuh teh tong bobo deui, gugah olahraga kitu kieu, tabu salapan, siap-siap sarapan sanes kanten, tabu 10 ibak, dipilih baju yang terbaik gitu segala rupinya untuk ayah. Tapi bergegas tidak ada kela jam salapan cigana ngagoler ya rada raos ngagoler heula ya, pasang TV ningali berita heula ningali love setengah hiji juga iya kumaha etanya tuh gitu. Tapi bergegas mempersiapkan segala rupi, parfum mana yang akan digunakan, sendal naon nu pangsaena, peci nu enggal teh dianggo, wah segala rupi acuk naon segala rupi diperhatoskeun. Tetapi bergegas kita dengan penuh semangat. Tetapi berbeda dengan syari'u, itu kan ada persiapannya. Upami syari'u itu nggak usah mikir 2 kali, saat itu terjadi langsung kontan hari tak kene. Misalnya ayo nama segala rupiah eta mah ningali titingalian anu teu para ruguh gitu misalnya, astagfirullahaladzim aya ningali misalnya ya aya WA kan sok haradeui di grup banyak gitu di haradeui langkeun naon, wah pas ditinggal tuh astagfirullahaladzim iya imbit bisa gitu astagfirullahaladzim, tapi terus di pulang gue sanes gitu. Tetapi saat astagfirullahaladzim imanya barudak mah mun geus heureuy teh sok kalalangkungan gitu, tos saya hapus tanpa berpikir panjang. Syari'u itu saat terjadi segala kesalahan, mendengar tidak yang tidak perlu kita dengar, syari'u astagfirullahaladzim, bersegera meminta ampunan, astagfirullahaladzim, dan serta-merta menjauhi segala sesuatu yang buruk itu. Bukan astagfirullahaladzim tapi bari teras dipelong, bukan astagfirullahaladzim si ieu teh keur ngomongkeun batur geuningan bari teras dikupingkeunnya gitu sanes gitu. Tetapi astagfirullahaladzim ya Allah, carilah aktivitas lain yang lebih bermanfaat gitu ya, segala sesuatu. Begitu juga dengan perasaan kita. Saat perasaan kita ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu ya, ada syirik, ada hasad, ada apa di dalam diri kita terlintas, astagfirullahaladzim, pindahkan, alihkan itu perasaan itu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Sakitu panginten bunda ya, yang dimaksud dengan ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, membawa bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan hikmahnya bisa kita nikmati bersama. Segala sesuatu kebenaran itu hanya milik Allah, kebenaran yang hak hanya milik Allah. Segala kesalahan yang dilakukan, yang terdengar, yang terasa, yang terlihat, itu semuanya murni dari saya. Saya hanya orang yang berkelana, yang berusaha memperbaiki diri, sama-sama mendapatkan ridho Allah ya bunda ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melembutkan hati ya, meluruskan niat,
memperbaiki perbaikan kehidupan kita gitu. Semoga Allah ridho atas segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yaku'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Rabbana dolanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami kekuatan yang sangat besar untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada orang tua kami, yang Kau berikan kepada kami, dan jadikanlah segala kebaikan-kebaikan pahala ibadah yang kami lakukan untuk keturunan-keturunan kami di masa datang. Ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang bertobat hanya kepadamu, sungguh kami termasuk orang yang berserah diri hanya kepadamu. Ya Allah, Rabbana ya Rabbana Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, la ilaha illallah.